Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Hidayati Nadila dari Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris. Di sini saya akan menjelaskan mengenai penggunaan game pada pembelajaran bahasa Inggris untuk siswa sekolah menengah atas. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan tentang pembahasan. Tujuan pembelajaran bahasa Inggris salah satunya adalah mengembangkan kemampuan berkomunikasi dalam bahasa Inggris dalam bentuk lisan maupun tulisan, serta melatih siswa untuk berpikir dan bertindak secara kritis dan kreatif. Hal tersebut dapat didukung dengan menggunakan model dan strategi pembelajaran yang diharapkan dapat meningkatkan aktivitas dan kemampuan berpikir kritis siswa dalam pembelajaran bahasa Inggris. Salah satunya dengan menggunakan aplikasi game. Nah, sebelumnya kita harus mengetahui apakah definisi dari game dan juga bahasa. Nah, yang pertama adalah game. Game itu adalah sesuatu yang dapat dimainkan dengan aturan tertentu, sehingga ada yang menang dan ada yang kalah. Biasanya dalam konteks tidak serius atau dengan tujuan kesenangan. Nah, setelah mengetahui definisi game, kita juga harus mengetahui definisi bahasa. Bahasa merupakan sarana dalam berkomunikasi. Salah satu bahasa yang dipakai sebagai bahasa internasional saat ini adalah bahasa Inggris. Bahasa Inggris juga termasuk ke dalam pelajaran wajib di sekolah termasuk Indonesia. Nah, selanjutnya adalah latar belakang dari proposal penelitian ini. Era digital saat ini berkembang dengan sangat cepat. Pada usia sekolah, siswa dihadapkan dengan berbagai macam hal-hal yang ada pada internet. Contohnya, bermain game sekarang menjadi hal yang sangat wajar dilakukan oleh para siswa dari laki-laki sampai perempuan, dari kecil sampai dewasa, bahkan yang sudah memiliki anak sekalipun. Di sini, saya akan menggunakan game sebagai sarana untuk mengembangkan minat belajar siswa untuk belajar berbagai hal, terutama bahasa Inggris. Bahasa yang sering digunakan pada berbagai macam game dari luar negeri. Pada penelitian kali ini, saya akan menargetkan siswa dan siswi pada siswa sekolah menengah atas atau SMA. Saya memilih siswa SMA karena akan lebih memudahkan dalam proses survei atau pengumpulan data. Siswa SMA akan memudahkan proses komunikasi pada saat pengumpulan data oleh peneliti. Kemudian, untuk memenuhi pernyataan masalah yang menjadi perhatian dalam penelitian ini, berikut adalah tujuan dari penelitian yang akan dilakukan. Tujuannya adalah untuk mengetahui game apa yang bisa digunakan sebagai sarana melatih pengetahuan bahasa Inggris siswa. Nah, selanjutnya adalah desain penelitian. Yang pertama adalah konsep. Pada penelitian ini akan dikembangkan sebuah aplikasi game dengan konsep edukasi bahasa Inggris dengan beberapa jenis pertanyaan yang sesuai dengan kurikulum. Analisis aplikasi game edukasi berbasis multimedia yang diusulkan. Nah, kemudian definisi multimedia sendiri adalah kombinasi teks, suara, gambar, animasi, dan juga video yang disampaikan dengan komputer atau dimanipulasi secara digital dan dapat disampaikan secara interaktif. Kemudian yang kedua adalah perancangannya. Sebelum membuat game, kita juga akan merancang storyboard, kemudian struktur navigasi, dan yang ketiga adalah flowchart view. Yang ketiga adalah pengumpulan bahan. Dalam tahap ini dilakukan pengumpulan berupa gambar-gambar seperti karakter, background, dan objek beserta suara-suara yang akan dipakai pada game. Pada penelitian ini, material yang digunakan bersumber dari beberapa web penyedia material secara gratis. Dalam tahap ini, dapat dilakukan bersamaan dengan tahap assembly.
Nah, apa sih yang dimaksud dengan assembly itu? Jadi assembly adalah pembuatan. Aplikasi akan dibuat menggunakan salah satu bagian dari Adobe, yaitu Adobe Animate. Tahap-tahap pembuatannya adalah: yang pertama, membuat project baru. Setelah itu, menentukan background, objek, tombol, dan lain-lain. Memasukkan script untuk setiap tombol, kemudian merapikan layout, dan yang terakhir adalah mengekspor ke bentuk format aplikasi agar bisa diinstal pada smartphone. Yang terakhir adalah testing atau pengujian. Pengujian dilakukan pada siswa SMA yang cenderung tertarik pada hal-hal pada smartphone, terutama game. File akan diberikan melalui link dan didownload oleh siswa agar bisa diinstal dan digunakan langsung. Setelah beberapa hari, akan dilangsungkan survei untuk menentukan hasil peningkatan yang dialami siswa. Nah, untuk metode pengumpulan data sendiri, saya menggunakan metode pengumpulan data kualitatif. Pengujian dilakukan pada siswa SMA yang sudah mencoba aplikasi yang dibuat. Pengujian ini kemudian akan menggunakan metode survei melalui Google Formulir. Untuk selanjutnya adalah tahap penelitian. Yang pertama, memberikan link game kepada siswa SMA untuk selanjutnya didownload dan dipelajari. Kemudian yang kedua, membuat Google Form mengenai peningkatan hasil belajar siswa. Nah, kemudian yang terakhir, setelah beberapa hari memainkan game tersebut, siswa diminta untuk mengisi Google Form untuk mengetahui peningkatan hasil belajar siswa. Setelah mengumpulkan data, peneliti akan menganalisis data. Ini dapat didefinisikan sebagai proses menganalisis data yang diperlukan untuk hasil penelitian dalam penelitian kali ini. Kemudian saya menggunakan teknik analisis deskriptif. Ini adalah teknik untuk menganalisis data untuk mendapatkan deskripsi nyata tentang objek penelitian. Dalam hal ini, peneliti akan mengetahui bagaimana tingkat pembelajaran siswa setelah menggunakan aplikasi game tersebut. Sekian penjelasan proposal penelitian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.